Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Friantir Ulang dengan NIM A04210006, Prodi Geografi, Fakultas Sains dan Ilmu Komputer. Baik, saya akan sedikit menjelaskan materi tentang kehadiran Allah melalui fenomena air, laut dan sungai, binatang dan tumbuhan. Dalam surah Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal ardi kanata ratqa fataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy afala yu'minun, yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapa mereka tidak juga beriman? Dalam sitiologi atau ilmu susunan dan fungsi, sel air adalah komponen terpenting dalam pembentukan sel, yang merupakan satuan bangunan pada setiap makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Dalam biokimia, air adalah unsur terpenting pada setiap interaksi dan perubahan yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Air berfungsi sebagai media atau faktor pembantu, bagian dari proses interaksi atau bahkan hasil dari sebuah interaksi itu sendiri. Dalam fisiologi, air adalah dibentukkan agar masing-masing orang dapat berfungsi dengan baik. Hilangnya fungsi ini berarti kematian. Berikut Allah berikan karunia air dengan sifat-sifat yang khas yang dijelaskan dalam surah Al-Mulk ayat 30 dan surah Al-Waqiah ayat 70 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum khairan faman ya'tikum bima'in ma'in law nasya'u ja'alna ujajan falaula tashkurun, yang artinya, katakanlah, terangkanlah padaku jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapkan yang akan datang air yang mengalir bagimu. Niscaya kami jadikan dia asin, maka mengapakah kamu tidak bersyukur? Dijelaskan dalam kisah Harun ar-Rasyid atau penguasa dinasti Abbasiyah pada abad 766 sampai 809 Masehi dan seorang ulama Abu Samak. Ketika Harun ar-Rasyid meminta segelas air untuk diminumnya, ulama itu bertanya, seandainya engkau sangat kehausan dan tidak memperoleh air ini kecuali dengan membayar harganya, berapakah harga yang tersedia Anda keluarkan untuk memperolehnya? Harun ar-Rasyid pun menjawab, setengah dari yang kumiliki. Setelah sang penguasa minum, ulama tadi kembali bertanya, kini seandainya apa yang engkau minum tadi mendesak untuk keluar, tetapi dia untuk keluar tidak kuasa mengeluarkannya. Yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Furqan ayat 53 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi marajal bahraini hadza madzbun furatun fahadza fil hujja jun wa ja'ala bainahuma barzakha wa hijra mahmura, yang artinya, dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir atau berdampingan
Yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Firman Allah menggunakan hadza menegaskan bahwa kendati laut dan sungai dekat, namun satu tidak bercampur dengan yang lain. Air sungai Amazon yang mengalir deras ke laut Atlantik sampai 200 mil masih tetap tawar. Demikian juga mata air di Teluk Persia. Ikan-ikan di teluk sangat khas dan masing-masing memiliki tidak dapat hidup kecuali di lokasinya. Itulah yang dimaksud dengan ayat hijran majura atau pemisah dan pembatas yang menghalangi. Adapun contoh di penghujung materi ini yaitu sapi minum sekitar 25-50 galon air, rumput, dan jerami jagung yang dimakannya dapat berubah menjadi 100 gelas susu murni. Sebagian berlemak, sebagian juga tidak berlemak. Kedua, susu berada di antara sisa makanan dan darah. Karena binatang menyusui apabila telah mencerna makanannya, maka apa yang menjadi susu berada pada pertengahan antara sisa makanan dan darah. Yang menjadi darah berada di bagian atas dan sisa makanan berada di bagian bawah. Itulah kuasanya Allah memisahkan antara ketiga hal itu. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.